Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Bernadetta Raki. Bisa disapa dengan Eta. Saya akan menjelaskan tentang hukum Islam menurut Profesor Daud Ahli. Kita masuk pada penjelasannya ya teman-teman. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang hukum Islam yang menjadi perhatian kita untuk penjelasan kali ini, terlebih dahulu kita mengetahui makna Islam yang menjadi induk atau sumber hukum Islam itu sendiri. Nah, dalam sistem hukum Islam selain dengan agama atau iman atau hukum juga tidak boleh dicerai atau dipisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Islam sendiri mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran. Orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh dalam makna, menyesuaikan kehendaknya dengan memilih untuk taat kepada Allah yang disebut Muslim. Kita masuk pada penjelasan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, ia mempunyai beberapa istilah, yaitu hukum, ahkam, syariah atau syariat, dan fikih atau fiqh, dan istilah-istilah lainnya. Hukum dan ahkam. Menurut konsepsi hukum Islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah atau hukum, dalam bahasa Arab itu hukum, atau dan kata jamak hukum dalam kata jamak yakni ahkam. Nah, itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan hukum atau Allah. Dalam sistem hukum Islam ada 5 hukum atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia sebagai berikut. Yang pertama, jaiz atau mubah atau ibahah. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, makruh. Yang keempat, wajib. Dan yang kelima, haram. Penggolongan hukum ini disebut juga hukum taklifi, yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, disebut jaiz atau mubah. Nah, kalau hukum taklifi mengandung ajaran untuk dilakukan karena jenis manfaatnya atau sunat. Mungkin juga mengandung kaidah dan seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna atau makruh. Yang berikut, syariat. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak. Yang berikut, fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas atau berusaha memahami atau menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadis untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa, yang sehat akalnya atau mukallaf, yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hukum Islam baik dalam pengertian syariat maupun dalam pengertian fikih dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, bidang ibadah dan bidang muamalah. Mengenai ibadah, yakni
cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Yang kedua, mengenai muamalah. Dalam pengertian yang luas, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Ciri-ciri hukum Islam itu sendiri, yang pertama, merupakan bagian dan sumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, mempunyai dua istilah kunci yakni syariah dan fikih. Terdiri dari dua bid'ah utama yakni ibadah dan muamalah. Yang kelima, strukturnya berlapis, mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dapat dibagi menjadi dua hukum, taklifi dan hukum wad'i. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bernadetta Ratke. Saya akan melakukan penjelasan mengenai hukum Islam menurut Daud Ali. Menurut Profesor Daud Ali. Yang pertama, kita mengetahui dulu pengertian hukum Islam. Kata hukum Islam sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam literatur Barat. Tujuan hukum Islam. Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan perlengkapan. Itulah penjelasan singkat saya terkait dengan hukum Islam. Itulah penjelasan singkat saya terkait dengan penjelasan hukum Islam menurut Profesor Daud Ali. Sejarah hukum Islam. Menurut Profesor Daud Ali, pada masa Nabi Muhammad hingga zaman modern, hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami evolusi dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Yang berikut sumber hukum Islam dalam buku-bukunya. Daud Ali membahas pentingnya Al-Quran, hadis atau kesepakatan ulama, dan analogi sebagai sumber utama hukum. Hal ini memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang hukum Islam itu sendiri. Dan penjelasan yang berikut implementasi dalam kehidupan modern, terutama di negara-negara yang mayoritas Muslim. Mencakup diskusi tentang syariah sebagai sistem hubungan yang berlaku dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Penjelasan yang berikut hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional. Menurut Profesor Daud Ali juga membahas hukum Islam di Indonesia, dan hal ini termasuk dalam
dinamika antara hukum Islam dengan hukum positif yang berlaku di negara tersebut. Penjelasan yang terakhir tentang fikih dan hukum Islam, menurut Profesor Daud Ali, beliau menjelaskan bagaimana fikih berperan dalam menafsirkan hukum yang ada di Al-Quran. Itulah video penjelasan singkat saya terkait hukum Islam menurut Profesor Daud Ali. Terima kasih.